Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delis dan Bu Farah yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait untuk SPMI di SD Negeri 1 Pasir Kulon. Oke, sudah siap ya Pak Delis ya? Ya, siap. Oke, Pak Delis punya RKT-nya apa belum? Ya, sudah saya Oh ya, jadi ini disiapkan lebih lengkapi. Yang terlibat menyusun siapa saja Pak Delis? Ini penyusunan RKT dilakukan minggu lalu, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Pasir Kulon. Lakukan dikonsultasikan juga dengan komite SD Negeri 1 Pasir Kulon. Dilibatkan para minggu kemarin ya, Iya. diforumkan berarti ya. Data yang digunakan untuk menyusunnya apa Pak Delis? Untuk penyusunan RKT itu yang pertama dari rapor pendidikan dan kemudian dari data-data di Dapodik, dan tentu memperhatikan hasil evaluasi dari RKT tahunan yang telah dilaksanakan atau program-program kegiatan yang dilaksanakan di tahun lalu. Oke, perhatikan program tahun lalu juga ya. Program prioritasnya apa Pak Delis? Ini kalau program prioritas saya dengan menyimak rapor pendidikan ini yang paling perlu ditingkatkan adalah karakter murid. Jadi karakter murid saya jadikan ya program prioritas. Terus untuk literasi numerasi gimana? Literasi numerasi mengalami penurunan, namun masih untuk numerasi itu masih warna hijau di rapor pendidikan. Tapi turun ya. Literasinya warna hijau. Literasinya turun. Ya. Terus numerasinya? Numerasinya turun tapi warna kuning. Oke. Ini tetap ya Pak Delis, kalau kita merujuk kepada aturan itu rekomendasi utama tetap di literasi dan numerasi. Nanti Pak Delis tadi kebinekaan ya. Karakter muridnya tadi dimasukkan ke dalam program prioritas juga, tapi untuk literasi dan numerasi itu wajib dijadikan sebagai program prioritas utama. Ya, meskipun hijau itu. Iya, karena kan hijau itu kan turun. Ya. Itu kan satu bentuk kekurangan sebenarnya kan. Ya. Kenapa sih turun itu kan perlu dievaluasi. Ya. Kenapa sih bisa turun dengan lagi juga kan seperti itu. Nanti posisinya tetap untuk literasi dan numerasi itu tetap harus menjadi program prioritas karena itu yang nanti juga akan langsung berdampak pada murid. Ya, Standar lulusan. iya, untuk yang berdampak pada murid tadi berarti literasi numerasi tetap dijadikan sebagai program prioritas karena juga itu direkomendasikan kan sebenarnya dalam rapor pendidikan itu pasti pertama itu literasi numerasi baru selanjutnya untuk yang indikator yang lain. Kebinekaan dan sebagainya. Oke, untuk karakter murid tadi lebih akan ditonjolkan juga kan maksudnya ya sama ya. Jadi untuk program karakter murid tadi Pak Elis ada program yang sudah direncanakan belum? Ini untuk karakter murid itu dalam jangka dekat besok ketika MPLS itu dimasukkan juga, yaitu kita sudah MOU dengan Polsek Karawaci terkait materi perundungan. Jadi nanti materi perundungan kalau tahun kemarin tidak dimasukkan meskipun sudah MOU, nah untuk tahun ini ketika MPLS ini besok itu rencana mengundang dari Polsek untuk mengisi materi tersebut. Oke, ya, berarti program di MPLS ya. Iya. Di kurikulum Pak Elis mencantumkan kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan di kurikulum kemarin saya baru mendapatkan yang kalender dari provinsi. Jadi saya cantumkan yang provinsi sambil menunggu kalender yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten itu belum terbit. Digunakan untuk apa itu Pak? Kalender akademik. Untuk kalender akademik itu kami gunakan untuk menyusun alokasi kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyusun program-program kerja yang nanti disesuaikan dengan kalender tersebut. Program-program yang sudah disusun apakah nantinya akan dievaluasi Mas? Untuk program-program untuk kami evaluasi, untuk biasanya ya untuk evaluasi yang ringan, kita adakan hampir setiap hari ketika briefing, tapi dengan waktu yang singkat sehingga tidak mengurangi waktu belajar siswa. Berarti harian ya? Iya. Setiap pagi kurang lebih 5-10 menit. Dilaksanakan yang juara ya? Evaluasi itu ya? Oke. Kalau
kalau untuk pembahasan evaluasi yang cukup luas atau memerlukan waktu yang panjang itu setelah briefing nanti dilanjutkan rapat setelah pembelajaran selesai. Biasanya siang. Ya, siang. Oh, ini evaluasi untuk perbaikan pembelajaran PTK-nya. ya untuk perbaikan pembelajaran sama untuk suatu program tertentu yang Oke. perlu refleksi. Untuk evaluasi atau refleksi kinerja PTK-nya gimana? Untuk evaluasi kinerja PTK Ya, tentunya. ya, itu yang dilakukan setiap hari itu dengan PTK itu ketika ingin menyampaikan hasil kegiatan kerjanya atau pembelajarannya itu dengan catatan-catatan, mereka membuat catatan di buku catatan khusus PTK dan ketika briefing diberi kesempatan untuk menyampaikan refleksi. Dilaksanakan itu yang ubara ya. Jadi Ya, itu guru memiliki catatan sendiri-sendiri. kayak jurnal harian gitu ya. Jurnal harian. Jurnal harian. Selalu ada di hari tersebut ada kejadian apa pada saat pembelajaran. Harian berarti ini ya evaluasinya ya. Harian, tapi memang tidak harus semua guru loh. Hari itu yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan refleksi dari kelas mana atau dari guru mapel mana. Berarti dilibatkan semua ya ini gurunya ya. Tapi dalam pemecahan masalah pemikirannya Untuk mencari solusinya. Oke. Data yang digunakan apa ya? Selain catatan itu ada data yang digunakan enggak? data yang digunakan selain catatan itu ya berarti kita supervisi juga. Supervisi. Ya supervisi kemarin itu Sudah dilaksanakan sebenarnya. April berarti di semester 2. Ya, April kemarin kan untuk ngisi ruang GTK juga. Ruang GTK. Ya, Sudah dilaksanakan untuk observasi guru dan supervisinya. sudah. Itu kalau untuk supervisi dua kali ya, artinya ya. Setiap Satu. Ini karena posisinya kalau yang di ruang GTK itu hanya untuk fokus dari si guru bidangnya apa. Tapi kalau supervisi pembelajaran itu adalah memang kewajiban kepala sekolah mengevaluasi atau menilai, mensupervisi gurunya dari awal sampai akhir untuk perbaikan pembelajarannya. Nanti bisa disampaikan dalam situ yang harian itu bisa disampaikan. Oke, dalam evaluasi program Pak Elis apakah juga melibatkan pihak luar seperti pihak eksternal ya, komite dan orang tua? Oh iya, hampir setiap tahun, ya kemarin tahun kemarin juga kami mengundang seluruh wali murid ya untuk istilahnya tadi pertama merencanakan program dan nanti di tahun ini ketika MPLS kami juga mengundang wali murid untuk menyampaikan program atau kurikulum satuan pendidikan sekaligus menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti program apa saja yang telah berhasil dilaksanakan dan kemarin juga menyampaikan seperti infak, misal seperti itu infak saya sampaikan di laporan, terus program outing kelas juga nanti saya sampaikan ketika awal tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru menyampaikan kegiatan yang telah berlangsung di tahun sebelumnya dan menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan kepada wali murid dan mengundang komite. Di evaluasi bersama ini Iya. ya dari pihak sekolah sendiri dan melibatkan komite juga orang tua. Kalau dari komite ini Pak, kalau dari komite kita punya agenda rutinan juga itu. Kalau untuk komite itu hampir setiap hari Kamis itu komite ke sekolah. Ya, istilahnya berbincang-bincang ringan saling Luar sharing. biasa ya komitenya ya. Sangat peduli terhadap program sekolah. Oke, luar biasa Pak Felix, terima kasih banyak ini atas informasi yang sudah diberikan bersama dengan Bu Farah. Nanti untuk persiapan akreditasi juga SPMI segera dilengkapi membuat untuk dokumen-dokumen yang memang belum lengkap untuk bisa dilengkapi juga. Terima kasih Pak Edi, Bu Farah atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.